Bagaimana cara mengaktifkan peran copy editor di OJS 2. Nah, pertama sekali cara untuk mengaktifkan peran sebagai copy editor, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu menu penugasannya. Nah, itu bisa kita dapatkan di setup bagian keempat. Nah, kita akan lihat di bagian bawah sini. Nah, silahkan kalau yang copy editingnya masih dilakukan di bawah editor dan editor section, maka klik di bagian sini. Copy editor akan ditugaskan di sini. Nah, lalu disimpan. Ketika kita sudah mengaktifkan peran copy editor, maka nanti secara otomatis di bagian role ini akan tampil bagian copy editor. Nah, setelah kita mengaktifkan fungsi copy editor, selanjutnya kita akan menambahkan gitu. Kalau kita pengen menambahkan siapa yang akan menjadi copy editor, kita tinggal, kalau dia sudah ada di sistem, maka tinggal enroll an existing user. Nah, kita tinggal pilih salah satunya, lalu kita klik, misalnya ini gitu ya, kita klik lalu enroll. Nah, begitu. Tadi kita sudah ada ya. Nah, kebetulan di sini sudah ada 2. Cukup dulu. Nah, selanjutnya kita akan implementasikan bagaimana sih prosesnya gitu. Oke, selanjutnya, nah ini. Nah, di sini ada editornya namanya Lilik Fauziah. Saya loginnya menggunakan akun yang bersangkutan. Nah, anggaplah ini sudah accept ya. Jadi ini sudah pada proses naskahnya sudah diterima gitu. Kita record di sessionnya. Nah, ini oleh editor ya. Nah, nanti baru kita serahkan ke bagian copy edit. Nah, sudah accept gitu ya. Di bagian editor sudah accept, selanjutnya editor akan mengirimkan file terakhirnya. Kita taruh ini yang paling terakhir ya. Nah, sebelum bisa dikirim kita harus notif dulu autornya. Kita klik di sini. Klik di sini, terus send ya. Jadi pada dasarnya di sini kita mengirimkan ke author bahwa naskahnya diterima gitu ya. Kita send. Setelah kita send, nah selanjutnya baru kita bisa melakukan send copy editing. Kita klik di bagian sini file terakhir yang sudah fix ya. Kita send to copy editing. Nah, maka di bagian editing naskahnya sudah ada di sini. Nah, selanjutnya editor baru akan menugaskan ke copy editor. Caranya di bagian sini, karena sudah kita aktifkan fungsi copy editornya, tinggal diklik di bagian sini. Nah, kita pilih siapa yang akan jadi copy editornya. Kebetulan sudah ada ya. Taruhlah kita ambil ini ya, task, kita klik. Nah, sampai di sini tugas editor belum selesai. Editor harus menotif terlebih dahulu copy editornya bahwa ada penugasan, yaitu dengan cara mengklik notifikasi di sini. Diklik di sini. Nah, jadi meminta si copy editor untuk mengambil penugasan tersebut. Kita klik ya. Nah, sampai di sini tugas editornya selesai dulu. Nah, kita akan masuk sebagai
copy editor dulu. Jadi kita lihat di sisi copy editor seperti apa tampilannya. Nah, seharusnya nanti akan ada notifikasi ya lewat email bagi si copy editornya. Kita login sebagai copy editor yang sudah ditugaskan tadi ya. Nah, di sini ada 2 naskah gitu ya. Nah, tadi yang ditugaskan terakhir yang di nomor 103 gitu ya, di ID-nya yang 103. Nah, caranya kita klik ya. Nah, kemudian copy editor akan mendownload terlebih dahulu. Mendownload filenya ya, di-download gitu ya. Download terus pastekan ke sini taruhnya ya. Nah, seandainya sudah di apa ya? Seandainya sudah di anggaplah sudah kita perbaiki gitu ya, copy editornya sudah mengecek dan dia merasa sudah fix, kemudian dia mengupload lagi file tadi gitu. Jadi anggap saja ini sudah dilakukan perbaikan. File nomor 103 diupload ya. Nah, kita upload di sini. Jadi copy editornya mengupload file yang sudah dilakukan copy editnya. Nah, selanjutnya copy editor akan akan menotifikasi si author. Nah, ini antara copy editor dengan author. Nah, dengan cara mengklik notifikasi di sini. Nah, pada dasarnya meminta untuk si author untuk mengecek kembali naskahnya gitu. Lalu kita kirim. Bentar ya, isinya seputar ini lah ya. Nah, ini kira-kira. Terus dikirimkan. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sisi si autornya. Nah, ini nama autornya adalah Ingrid Dirgahayu ya. Kita coba cek ya. Kita keluar dulu sebagai Robby-nya, keluar dulu. Kita cari author bernama Ingrid. Lupa namanya tadi, namanya Ingrid ya. Ingrid. Nah, ini dia, ada Ingrid ya, ada 2. Sebentar kita cek yang ini Ingrid Dirgahayu. Sama-sama kita cek emailnya. Kalau yang ini sebentar, emailnya yang dirgahayu@gmail ya. Oke, yang mana nih, sebentar. Dirgahayu Ingrid ya, sebentar. Ada 2 soalnya, Dirgahayu Ingrid. Nah, berarti yang ini. Nah, kita login as. Nah, seharusnya kan ketika copy editor mengirimkan itu akan terkirim ke email ya. Nah, anggaplah si autornya sudah tahu ada proses copy editing yang dikirimkan oleh copy editor ya. Cek di sini, autornya akan mengecek di bagian editing gitu ya. Di kasusnya statusnya in editing. Nah, di bagian sini terlihat gitu ya. Nah, nanti si author akan download lah. Anggap saja ini ya. Anggap saja kita udah simpan gitu ya.
anggaplah dia sudah mengecek lagi dan sudah tidak ada perbaikan lagi, maka file ini yang terakhir 4342CE ini akan kita upload sebagai author ya. Ini tadi ya, upload autornya ya, upload. Nah, sampai di sini author tinggal menotifikasi copy editor lagi, jadi bahwa dia sudah melakukan pengecekan, di notif lagi. Nah, oke. Nah, ini memberitahu bahwa bahwa dia sudah menyelesaikan pengecekan copy editingnya gitu. Terus tinggal dikirim, send. Nah, selesai ini kita masuk lagi ke copy editornya, kita logout sebagai autornya, kita balik lagi ke copy editornya, copy editor. Nah, di sini di bagian copy editor kita login as lagi. Nah, sini masuk lagi ke bagian copy editornya. Tadi di file yang 103. Nah, kita cek ke bawah. Nah, si author sudah mengirimkan ini naskahnya maka copy editor akan download lagi ini file yang terakhir ya, ini 4351CE. Nah, anggaplah pengecekannya sudah selesai, si copy editor sudah menyelesaikan tugasnya, maka bagian terakhir adalah mengupload final copy editnya. Nah, yang terakhir tadi filenya yang 4351CE. Oke ya, ini yang terakhir tadi. Nah, ini. Oke, upload. Oke, nah selanjutnya tinggal memberikan notifikasi gitu. Klik bagian sini, copy editor akan menotifikasi ya. Kita akan notifikasi. Nah, akan menotifikasi editor bahwa copy editnya sudah selesai dilaksanakan. Jadi ini bagian akhir tugas dari copy editor, lalu di send. Nah, sampai di sini tugas copy editornya sudah selesai. Ini sudah final gitu ya. Kita logout di bagian copy edit. Nah, kita masuk ke editor lagi tadi ya. Nah, ini sudah Lili ya. Sebentar, ini sudah login sebagai Lili. Oke, sudah ya, ini akunnya akun Lili sebagai editor. Kita refresh saja. Nah, filenya sudah final gitu. Nah, pada tahap ini sudah selesai semua ya, sudah selesai prosesnya. Tinggal nanti editor untuk mempersiapkan memasukkan ke galenya saja lagi. Oke, sekian penjelasan terkait bagaimana mengaktifkan fungsi copy editor ya, lalu proses pengiriman dari editor ke copy editing, lalu copy editing ke author sampai final copy edit.
Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.